Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit sore itu diliputi awan gelap yang menggantung berat. Angin dingin menyusup di antara pepohonan yang bergoyang pelan. Di ujung sebuah desa yang terletak jauh dari peradaban, sepasang suami istri tengah berdiri kaku di depan gerbang rumah mereka, menggenggam dua bungkusan kain yang bergerak pelan. Di dalamnya, dua bayi kembar laki-laki yang baru berusia 3 hari menangis pelan seakan mengetahui nasib buruk yang akan mereka hadapi. Kita benar-benar akan melakukannya, tanya sang ibu dengan mata sembab, memeluk erat bungkusan kain berisi anak sulungnya. Sang ayah, lelaki dengan wajah keras dan mata yang letih, tidak menjawab. Hanya mengangguk pelan sambil menatap hutan lebat di kejauhan. Desa mereka memegang teguh satu keyakinan kuno. Anak kembar laki-laki adalah pertanda bencana. Dewa hutan tidak merestui kelahiran dua anak lelaki sekaligus. Konon, jika dibiarkan hidup, mereka akan membawa kutukan besar, gagal panen, kemarau panjang, dan kematian beruntun. Desakan warga desa yang fanatik dan rasa takut akan kematian membuat hati sang ayah mati rasa. Malam itu, di tengah gerimis yang mulai turun, pasangan suami istri itu berjalan tanpa suara menyusuri jalan setapak menuju hutan. Derap kaki mereka menyatu dengan gemuruh guntur yang menggelegar di langit. Setibanya di sebuah pohon beringin besar yang konon dijaga roh penjaga hutan, mereka meletakkan kedua bayi itu di atas tikar pandan, membungkus tubuh mungil mereka dengan kain tebal seadanya. Sang ibu berusaha menahan isak tangisnya saat mencium kening anak-anaknya untuk terakhir kali. "Maafkan kami, Nak. Ini bukan keinginan kami," bisiknya parau. Sang ayah menarik tangan istrinya dan memaksanya pergi. Mereka melangkah pergi dalam keheningan, meninggalkan dua bayi mungil yang kini hanya ditemani suara angin, rintik hujan, dan kegelapan malam yang perlahan melahap dunia. Waktu berlalu. Tangsan dua bayi itu menggema di hutan, terdengar lirih namun memilukan. Daun-daun berguguran, kabut mulai turun. Di kejauhan, sesosok bayangan besar bergerak pelan. Seekor macan tutul betina, bermata emas menyala, muncul dari balik semak. Tubuhnya besar, otot-ototnya menggurat jelas namun tatapannya penuh keheningan. Macan itu yang dijuluki warga desa sebagai siluman penjaga hutan, berhenti ketika mendekati kedua bayi. Ia mendekat pelan, hidungnya mencium bau tubuh bayi yang masih lembut. Lidahnya menjilati dahi salah satu bayi. Tangis bayi itu perlahan mereda. Macan itu mengeluarkan suara rendah, bukan auman tapi seolah-olah kumaman penuh iba. Ia baru saja kehilangan satu-satunya anak karena diburu manusia seminggu lalu. Rasa sakit itu masih membekas di dalam nalurinya. Perlahan, macan itu menggigit ujung kain bayi yang satu, lalu yang lainnya, dan membawanya ke dalam sarangnya yang tersembunyi di gua batu besar di dalam hutan. Di dalam gua itu, di balik dedaunan kering dan susunan dahan yang hangat, kedua bayi itu dibaringkan dengan hati-hati. Macan itu menjilat tubuh mereka satu persatu, membersihkan darah tali pusar yang masih membekas. Ia lalu berbaring, membiarkan tubuh hangat yang menjadi pelindung bagi kedua anak manusia itu. Malam berganti pagi, hujan telah berhenti,
Matahari menembus celah daun, menyoroti dua bayi yang kini tidur lelap di pelukan seekor macan. Seekor burung elang hinggap di dahan dan melihat pemandangan aneh itu. Seekor macan dan dua anak manusia. Aneh, tapi penuh kehangatan. Hari demi hari berlalu. Macan betina itu memburu makanan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk dua anak angkatnya. Ia mengunyah daging kelinci sampai lembut dan memberikannya dengan lidahnya. Ia menjaga mereka dari ular, dari serigala, bahkan dari manusia pemburu yang kadang masuk hutan. Dua bayi itu tumbuh. Mereka mulai merangkak, berjalan, dan tertawa. Mereka belajar dari macan. Mereka menirukan auman, melompat dari batu ke batu, dan memanjat pohon seperti hewan hutan. Macan itu bukan hanya penjaga, ia adalah ibu. Ibu yang dipilih oleh alam untuk melindungi anak-anak yang dibuang manusia. Suatu hari, di tepi sungai, dua anak laki-laki berambut panjang dan tubuh kekar berdiri berdampingan. Wajah mereka penuh luka kecil dan goresan petualangan. Tapi sorot mata mereka tajam, seperti macan. Salah satu dari mereka memandang ibunya, sang macan, yang kini duduk di batu besar sambil mengawasi dengan bangga. "Bu, apakah kita berbeda?" tanya si sulung. Macan itu hanya menatap, tak bisa menjawab. Tapi hatinya tahu, anak-anaknya akan segera menghadapi takdir yang lebih besar dari hutan ini. Tapi malam itu, semuanya masih utuh. 3 jiwa berbeda dalam satu keluarga. 2 anak manusia dan seekor macan, terikat oleh kasih sayang yang tidak mengenal batas. 10 tahun telah berlalu sejak 2 bayi itu ditemukan dan dibesarkan oleh sang macan penjaga hutan. Di tengah lebatnya belantara yang tak tersentuh manusia. 2 anak lelaki kini tumbuh menjadi remaja yang kuat, liar, dan tak terkalahkan. Mereka diberi nama oleh suara alam. Jaya, yang berarti kemenangan, dan Lana, yang berarti ketenangan. Nama-nama itu muncul dalam bisikan angin, dalam gema auman sang ibu macan yang tak bisa berkata-kata, namun dimengerti oleh hati. Tubuh mereka kekar, kulit mereka kecoklatan, rambut panjang terurai, dan mata mereka tajam seperti macan. Mereka mampu berlari seperti kijang, melompat setinggi pohon, dan bertarung dengan sigap menghadapi serangan binatang buas. Mereka tidak hanya belajar dari alam, mereka adalah bagian dari alam itu sendiri. Di dalam hutan, Jaya dan Lana hidup bersama sang ibu macan yang selalu menjaga dari balik semak atau dari atas batu besar. Kadang, sang macan membiarkan mereka menjelajah lebih jauh untuk belajar tentang hutan dan menjadi pelindung seperti dirinya. Namun dunia luar tidak tinggal diam. Desa yang dahulu membuang mereka, kini tengah mengalami masa-masa kelam. Hasil panen gagal, penyakit menyebar, dan sungai yang dahulu jernih kini menjadi kering dan berlumpur. Para tetua desa kembali menghidupkan mitos lama bahwa 2 anak kembar yang dibuang telah hidup dan menjadi siluman hutan yang membawa kutukan balas dendam. Para pemburu pun dikirim masuk ke hutan untuk mencari makhluk aneh berwajah manusia yang hidup bersama macan. Di suatu pagi yang terang, saat Jaya dan Lana sedang berlomba memanjat pohon tertinggi di pinggir sungai, mereka mendengar suara langkah manusia, berisik, kaku, dan penuh niat buruk. Mereka bersembunyi di atas pohon sambil mengamati. 3 pemburu membawa tombak dan senjata api. Salah satu dari mereka meludah ke tanah dan berkata, "Konon katanya, anak-anak siluman itu tinggal di gua besar arah barat. Kita tangkap, kita bawa ke desa. Mungkin bencana akan berhenti." Jaya menoleh telana. Untuk pertama kalinya,
mereka melihat makhluk yang mirip dengan mereka, manusia. Tapi berbeda dari kehangatan ibu macan, manusia-manusia ini terlihat haus darah. Malam harinya, mereka kembali ke gua, mendapati sang ibu macan duduk diam, tubuhnya penuh luka gores. Aroma manusia melekat di udara. "Ibu terluka," kata Lana, sambil menyentuh bulu ibu mereka yang berdarah. Sang macan menatap mata mereka berdua, lalu mengaum pelan. Auman itu bukan kemarahan, tapi peringatan. Bahaya telah datang, dan mereka harus berhati-hati. Hari-hari berikutnya, Jaya dan Lana mulai mengintai manusia. Mereka melihat desa dari kejauhan, rumah-rumah kayu, suara anak-anak kecil, wanita yang menumbuk padi, dan seorang lelaki tua yang duduk di bawah pohon besar sambil menatap langit dengan jemas. Perasaan aneh muncul di hati mereka. Sebuah rasa penasaran dan rasa rindu yang tidak mereka mengerti. Sampai pada suatu hari yang mengubah segalanya. Seorang gadis kecil dari desa, usia 8 tahun, tersesat di hutan. Ia menangis di dekat jurang, kakinya terkilir. Jaya dan Lana yang sedang mengumpulkan buah-buahan mendengar tangisnya dan segera mendekat. Gadis itu ketakutan saat melihat dua sosok tinggi, berambut panjang dan bertelanjang dada muncul dari semak. Namun matanya membelalak saat melihat bahwa mereka bukan binatang, bukan pula siluman. Mereka seperti manusia, tapi berbeda. Aku tersesat," ucap gadis itu gemetar. Lana memandang Jaya, lalu mereka saling mengangguk. Dengan lembut, Lana menggendong gadis kecil itu, sementara Jaya membersihkan luka di kakinya dengan dedaunan yang ia kenal dari hutan. Gadis itu memandang mereka dengan penuh keheranan. "Kalian tinggal di hutan?" "Kami tinggal bersama ibu kami," jawab Jaya pendek. "Ibu? Di mana?" Tiba-tiba, dari balik pepohonan muncul sang macan. Gadis itu menjerit, tapi sang macan tidak menyerang. Ia hanya duduk, tenang, dan memandang gadis itu seolah bertanya, "Apakah kau takut padaku atau pada kebenaran?" 3 hari kemudian, gadis itu diantar kembali ke batas desa. Ia berlari pulang sambil menjerit, "Mereka hidup! Anak-anak hutan itu hidup! Tapi mereka tidak jahat, mereka menolongku." Warga desa gempar. Beberapa ketakutan, beberapa penasaran. Tapi ada juga yang ingin membunuh makhluk liar sebelum mereka membawa lebih banyak masalah. Di dalam hutan, Jaya dan Lana duduk di puncak tebing. Angin malam berembus pelan. Di kejauhan, mereka bisa melihat cahaya obor dari desa yang kini mencari mereka. "Ibu, apakah kami harus tetap bersembunyi?" tanya Lana. Sang macan berdiri dan mendekat, lalu menggosokkan kepalanya ke tubuh anak-anaknya. Di matanya ada kekhawatiran dan cinta. Mereka telah tumbuh dan waktunya hampir tiba. Tapi ia tahu, dunia manusia tidak sehangat pelukan rimba, dan anak-anaknya akan segera tahu betapa kejamnya dunia yang pernah membuang mereka. Malam itu hutan tak lagi sunyi. Kilatan obor dari puluhan manusia menyusup ke antara pepohonan, disertai teriakan yang menggema. "Tangkap mereka! Anak-anak siluman itu harus ditumpas sebelum bencana semakin besar." Jaya dan Lana berdiri di atas batu besar di depan gua. Tubuh mereka bersiap. Mata mereka menyala oleh amarah dan kecewa. Bukan karena takut, tapi karena mereka sadar dunia yang sama yang pernah membuang mereka kini datang lagi untuk menghancurkan segalanya. Di balik mereka, sang ibu macan, kini tua dan mulai melemah, duduk dengan tubuh gemetar.
Matanya tak lagi tajam seperti dulu, tapi cinta dan keberaniannya tetap menyala. Ia akan melindungi anak-anaknya sampai napas terakhir. "Jangan biarkan mereka masuk ke sini," kata Jaya. "Tempat ini adalah rumah kita. Kita tidak akan lari." Lana menoleh ke belakang, menatap ibunya. Air matanya jatuh. Ia tahu, mungkin ini akan menjadi malam terakhir mereka bersama. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, datang suara langkah kecil. Gadis kecil yang pernah mereka tolong, Rina, muncul dari kegelapan sambil berteriak, "Berhenti! Jangan sakiti mereka! Mereka bukan siluman! Mereka penyelamatku! Mereka manusia, sama seperti kita!" Warga desa yang mengejar terhenti sejenak. Tapi seorang pria bertubuh besar, pemimpin rombongan, mengacungkan tombaknya. "Kau anak kecil, jangan bodoh. Mereka sudah dikutuk. Mereka tinggal bersama siluman macan. Mereka bukan manusia." Rina menangis sambil berdiri di depan batu. "Mereka lebih manusia daripada kalian. Kalian membuang bayi-bayi tak berdosa ke hutan. Tapi macan, seekor binatang, justru memelihara mereka seperti ibu." Kata-kata itu menyayat hati. Jaya melangkah maju. Untuk pertama kalinya, ia berbicara dengan suara tegas ke arah kerumunan. Kalian membuang kami karena takut, tapi kami hidup. Kami belajar dari hutan. Kami belajar dari kasih sayang seekor ibu yang kalian sebut siluman. Tiba-tiba, dari antara kerumunan, sepasang suami istri tua merangkak maju. Tubuh mereka gemetar. Mata mereka basah melihat dua pemuda tinggi yang berdiri gagah di hadapan mereka. Wanita itu menutup mulutnya, menahan isak. "Tidak mungkin. Itu anak kita. Aku mengenali tahi lalat di pundaknya." Semua terdiam. Jaya dan Lana terpaku. Untuk pertama kalinya mereka menatap wajah orang tua mereka, orang yang telah membuang mereka ke dalam gelapnya hutan. "Maafkan kami," bisik sang ibu sambil jatuh bersujud. Kami percaya pada mitos. Kami ketakutan, tapi tak sehari pun kami bisa tidur tanpa memikirkan kalian." Lana menggenggam tangan Jaya, hatinya bergemuruh. Sebelum mereka bisa menjawab, terdengar suara pelan dari belakang mereka. Tubuh sang macan roboh. Jaya dan Lana menoleh. Ibu mereka, sang penjaga hutan, pelindung mereka, sosok yang tak pernah tidur ketika mereka demam, yang mengajarkan berburu, yang memeluk saat badai datang, telah tiada. Jaya memeluk leher ibunya. Ia menangis untuk pertama kalinya, bukan sebagai anak hutan, tapi sebagai anak yang kehilangan seorang ibu. Seluruh warga desa menyaksikan pemandangan itu dengan hening. Tak ada suara, hanya satu kenyataan yang tidak bisa disangkal. Kasih sayang tidak mengenal bentuk, rupa, atau spesies. Ia bisa datang dari siapa saja, bahkan dari seekor macan yang pernah kalian takuti. Beberapa hari setelahnya, pemakaman besar dilakukan di tepi hutan. Untuk pertama kalinya, desa dan hutan berdamai. Patung batu seekor macan didirikan di tengah lapangan dengan tulisan, "Untuk ibu penjaga hutan yang menyayangi lebih dari manusia." Jaya dan Lana tidak kembali ke desa secara penuh. Mereka membangun sebuah tempat di perbatasan hutan, tempat anak-anak bisa belajar tentang alam, tentang kasih sayang, dan tentang keberanian untuk melindungi mereka yang dianggap berbeda. Dan setiap malam, mereka menatap langit, mengingat tatapan mata emas yang selalu menjaga mereka dalam gelapnya hutan. Tatapan ibu sejati mereka. Sang macan mungkin telah tiada, tapi warisannya hidup dalam hati dua anak manusia yang dibesarkan oleh cinta tanpa syarat. Tamat.